Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 142. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di puncak gunung belakang paviliun bintang jatuh, suasana menara batu dipenuhi ketegangan. Xiaoyan berdiri di depan sebuah platform batu, tempat terbaringnya kerangka Douzun bintang 4. Hari ini adalah momen penting dalam usahanya menghidupkan kembali gurunya, Yao Lou. Dengan penuh kehati-hatian, ia memberikan instruksi kepada Feng Zunzi agar tidak ada gangguan selama proses ini. Semua orang di paviliun bintang jatuh bersiaga, menyadari bahwa keberhasilan ritual ini akan memperkuat mereka dalam menghadapi ancaman dari aula jiwa. Setelah persiapan selesai, Xiaoyan menyerahkan pil sekering darah tumbuh tulang kepada Yao Lou. Sang guru menerima pil itu dan mulai melepaskan roh astralnya ke udara. Sementara itu, Feng Zunzi dan Xiao Yixian meninggalkan ruangan agar tidak mengganggu konsentrasi mereka. Dengan tangan terangkat, Xiaoyan memulai proses penyempurnaan, membiarkan roh Yao Lou meresap ke dalam kerangka. Darah esensi yang mengandung energi luar biasa mulai mengalir, menyelimuti tulang-tulang itu dalam cahaya merah hijau yang berdenyut. Dalam tekanan suhu tinggi dari 3000 api hati teratai, warna kerangka perlahan berubah. Energi dari darah ponik iblis langit meresap ke setiap bagian tulang, memperkuatnya hingga mencapai kondisi sempurna. Xiaoyan tetap fokus, memastikan tidak ada kesalahan dalam setiap langkahnya. Setelah seharian penuh, kerangka itu kini telah siap menerima roh Yao Lou. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, pemikiran mendadak melintas di benaknya. Tanpa ragu, Xiaoyan mematahkan lengan kanan kerangka itu, mengejutkan Yao Lou. Namun, sebelum gurunya sempat bertanya, ia menggantinya dengan lengan kanan Douseng yang diperolehnya dari peninggalan kuno. Dengan teratai api yang menyala, Xiaoyan menyempurnakan penyatuan lengan tersebut dengan tubuh baru Yao Lou. Sang guru menatap perubahan ini dengan takjub. Sebuah kesempatan besar terbuka, memberinya potensi untuk melampaui kekuatannya di masa lalu. Saat yang paling krusial tiba, Yao Lou menelan pil sekering darah tumbuh tulang, dan dalam sekejap roh astralnya melesat masuk ke dalam kerangka. Ruangan bergetar, rongga mata kosong kerangka itu mulai bersinar, dan daging perlahan tumbuh di atas tulang-tulangnya. Xiaoyan segera meningkatkan nyala api untuk mempercepat proses regenerasi. Selama 10 jam penuh, tubuh Yao Lou terus terbentuk hingga akhirnya sempurna. Dunia akan kembali menyaksikan kebangkitan seorang ahli besar yang pernah mengguncang dunia. Namun, di tempat lain yang jauh, di dalam aula hitam yang dipenuhi kabut kelam, bahaya mulai merayap. Sosok misterius berbalut aura biru berdiri di hadapan pasukan yang telah berkumpul. Dengan suara tenang namun mengancam, ia bertanya, "Apakah kalian ingat misi kita?" 100 suara bergema serempak. "Hancurkan paviliun bintang jatuh, tangkap Xiaoyan dan Yao Chen." Sosok itu mengangguk puas sebelum menghilang dalam kegelapan. Dari barisan depan, seorang lelaki tua bernama Zai Qing menatap tajam ke langit utara. "Xiaoyan, kali ini aku ingin melihat siapa yang akan menyelamatkanmu." Di dalam menara batu yang sunyi, Xiaoyan menatap sosok tua yang duduk bersila dengan tubuh dilalap api. Ia merasa lega karena proses penyempurnaan tubuh Yao Lou berjalan lancar. Kini, yang tersisa hanyalah menunggu gurunya menyatu dengan tubuh barunya. Setelah berhari-hari melakukan pemurnian, kelelahan mulai menghantamnya. Beruntung, pil obat dalam cincin penyimpanannya cukup untuk membantunya bertahan. Ia pun duduk bersila di samping gurunya, menutup mata dan mulai bermeditasi untuk memulihkan energinya. Setengah hari berlalu dan Douqi dalam tubuh Xiaoyan akhirnya pulih sepenuhnya. Ia membuka mata dan mengamati Yao Lou yang masih diam. Tidak ada tanda-tanda aktivitas, tetapi Xiaoyan tetap tenang. Tubuh baru ini sangat istimewa, dan proses penyatuan dengan roh tentu tidak akan mudah. Sambil menunggu pikirannya kembali menganalisis kekuatannya, ia kini berada di puncak bintang 1 Douzun. Tetapi untuk mencapai bintang 2 masih dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun, ia sadar bahwa perang dengan aula jiwa semakin dekat dan ia harus lebih kuat sebelum saat itu tiba.
Salah satu cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan adalah dengan menelan api surgawi. Sayangnya, setelah memperoleh 3.000 api pembakaran, ia tidak memiliki informasi baru tentang api surgawi lainnya. Ia sempat mendengar tentang api hati laut, tetapi sumbernya telah menghilang. Satu-satunya harapannya kini terletak pada peta kuno di tangannya yang mencatat lokasi api teratai iblis pemurni. Namun, tanpa potongan terakhir, mustahil baginya untuk menentukan lokasi pasti api tersebut. Dengan perasaan buntu, ia mengalihkan perhatiannya ke fragmen tulang putih giok yang diperolehnya dari peninggalan kuno. Tulang ini berasal dari seorang doseng, ahli yang begitu kuat hingga sumsum tulangnya menyimpan energi luar biasa. Dengan hati-hati, ia memuntahkan nyala api ungu coklat untuk membakar tulang tersebut. Proses ini memakan waktu, karena bahkan api surgawi pun kesulitan menembus kekerasannya. Namun, dengan kesabaran, Xiaoyan terus meningkatkan suhu api hingga akhirnya tulang itu mulai berubah warna. 2 hari kemudian, fragmen tulang itu hancur menjadi debu, meninggalkan 3 gel putih yang mengandung energi luar biasa. Dengan hati-hati, ia menyimpan 2 gel ke dalam botol giok dan menelan 1 untuk dirinya sendiri. Begitu larut dalam tubuhnya, energi panas menyebar ke seluruh aliran darahnya. Tubuhnya bergetar hebat dan asap putih membumbung dari kepalanya. Ia segera duduk bersila dan mulai menyerap energi tersebut. 3 hari berlalu, dan ketika ia membuka mata, ia telah berhasil menembus level 2 bintang Douzun. Saat ia menikmati peningkatan kekuatannya, matanya kembali tertuju pada platform batu. Yaulo masih tetap diam, seolah tubuh baru ini terlalu kuat untuk langsung dikendalikan. Xiaoyan menghela nafas, memutuskan untuk keluar dan memberi waktu lebih bagi gurunya. Namun, tepat ketika ia hendak pergi, menara batu tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah suara menggema di langit, dingin dan penuh ancaman. Paviliun bintang jatuh, serahkan Xiaoyan dan Yao Chen. Jika tidak, aku akan mencuci tempat ini dengan darah. Wajah Xiaoyan berubah tegang. Aula jiwa akhirnya datang. Di puncak gunung bintang jatuh, suasana tegang menyelimuti para murid paviliun bintang jatuh. Mereka menatap langit dengan waspada, merasakan ancaman besar yang mendekat. Formasi pertahanan alami dari meteorit memang menghalangi pandangan, tetapi aura mengerikan yang menyelimuti langit membuat mereka tak bisa mengabaikan bahaya yang datang. Di tengah alun-alun puncak, Feng Zunzi dan para tetua berdiri dengan wajah serius. Langit tampak bergolak, menandakan kedatangan musuh yang ditakuti, aula jiwa. Kali ini, mereka datang bukan untuk sekedar menekan, melainkan untuk menghancurkan paviliun bintang jatuh sepenuhnya. Menyadari bahaya itu, Feng Zunzi tetap tenang dan segera mengaktifkan susunan pertahanan, memperlihatkan pemandangan di luar yang membuat semua murid menahan nafas. Di luar paviliun, kabut hitam pekat bergulung di udara, menutupi hampir seluruh area. Dari balik kegelapan itu, muncul hampir 100 sosok dengan tatapan dingin, dipimpin oleh hantu tua Zaiking, salah satu petinggi dari aula jiwa. Bersamanya, berdiri 2 sosok menakutkan, Hei Ban Tianzun, 2 petinggi dari aula jiwa yang pernah mereka hadapi sebelumnya. 3 Tianzun elit turun langsung ke medan perang, menandakan bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati. Di tengah ketegangan, salah satu tetua paviliun bintang jatuh bertanya kepada Feng Zunzi tentang langkah selanjutnya. Jawaban pemimpin mereka tegas, tidak ada pilihan lain selain bertempur hingga titik darah penghabisan. Mendengar itu, semangat para murid berkobar. Mereka telah mengabdikan hidup mereka untuk paviliun ini dan tidak akan membiarkannya hancur tanpa perlawanan. Dengan penuh tekad, mereka bersiap menghadapi musuh yang datang. Sementara itu, serangan pertama dari aula jiwa dimulai. 3 tangan besar tak kasat mata muncul di langit, menghantam penghalang paviliun dengan kekuatan luar biasa. Langit dan bumi bergetar akibat benturan dahsyat itu. Di dalam paviliun, Feng Zunzi dan para tetua menyadari bahwa pertahanan mereka tidak akan bertahan lama. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, sebuah suara tenang bergema di udara. Sosok kurus dengan mata tajam muncul dari langit. Xiaoyan, pemimpin junior paviliun bintang jatuh. Kedatangan Xiaoyan membangkitkan semangat para murid. Tanpa ragu, ia segera menyusun strategi, membagi tugas di antara para tetua untuk menghadapi Douzun dari aula jiwa. Sementara dirinya sendiri bersiap menghadapi ancaman terbesar. Formasi pertahanan terbuka dan para murid menggenggam senjata mereka dengan erat. Di sisi lain, hantu tua Zaiking menyeringai tajam, menatap Xiaoyan dengan niat membunuh. Kita bertemu lagi, Xiaoyan.
Kali ini, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu." Dari kejauhan, mata-mata dari berbagai faksi mengamati dengan penuh perhatian. Pertarungan ini akan menentukan nasib Paviliun Bintang Jatuh. Jika menang, mereka akan semakin disegani. Tetapi jika kalah, tempat ini akan lenyap selamanya. Di tengah ketegangan itu, hantu tua Zaiking tertawa sinis. Tetapi suara dingin Tianzun hitam putih mengingatkannya bahwa kegagalan bukanlah pilihan. Dengan wajah menegang, Zaiking akhirnya mengeluarkan perintah, "Cuci Paviliun Bintang Jatuh dengan darah." Seketika, langit dipenuhi cahaya Douki yang berkelebat, rantai hitam beterbangan, dan jeritan perang menggema. Medan pertempuran pun berubah menjadi kekacauan yang dipenuhi aura pembunuhan. Xiaoyan tidak tinggal diam. Saat Zaiking melesat ke arahnya dengan niat membunuh yang kuat, ia segera bersiap. Sementara itu, boneka iblis langit muncul untuk menghadang Tianzun putih hitam. Tetapi Tianzun hitam maju sendiri menghadapi ancaman itu. Di sisi lain, Tianzun putih mencoba menerobos medan perang. Namun, langkahnya dihentikan oleh seorang gadis kecil dengan mata hijau zamrud yang bersinar penuh energi misterius. "Pak Tua, izinkan aku menjadi lawanmu," ujar King Lin dengan senyum manis. Tianzun putih menatapnya dengan waspada, merasakan kekuatan aneh dalam tatapan gadis itu sebelum akhirnya melesat untuk menyerangnya. Sementara itu, pertarungan sengit antara Xiaoyan dan Zaiking pun dimulai. Setiap serangan mereka melepaskan ledakan dahsyat yang mengguncang tanah dan menghancurkan puncak gunung. Xiaoyan yang kini mencapai Douzun Bintang 2 mampu menghadapi Douzun Bintang 5 seperti Zaiking dengan percaya diri. Zaiking sendiri terkejut dengan betapa cepatnya Xiaoyan berkembang. Dahulu, bocah ini bahkan tak mampu menahan satu serangannya. Tetapi kini ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menandingi Xiaoyan. Amarah dan ketakutan mulai bercampur dalam pikirannya. Di medan perang, Paviliun Bintang Jatuh terus bertahan dengan sekuat tenaga meskipun musuh jauh lebih kuat. Feng Zunzi, Xiao Yixian, dan para ahli lainnya ikut bertempur menghadapi gelombang serangan dari aula jiwa tanpa ragu. Para pengamat dari berbagai faksi memperhatikan dengan cermat. Ada yang mencibir, ada pula yang berspekulasi tentang kehancuran Paviliun Bintang Jatuh. Namun, di tengah pertempuran brutal itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di dalam platform batu, seorang lelaki tua yang selama ini terbaring diam tiba-tiba menggerakkan jarinya. Seketika, ruang di sekitarnya bergetar. Retakan spasial menyebar ke seluruh menara, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Langit bergetar hebat saat dua sosok bertabrakan di udara, menciptakan ledakan energi yang mengguncang awan. Pertempuran ini begitu dahsyat hingga tak seorang pun berani mendekat dalam radius 1000 kaki. Xiaoyan terdorong mundur akibat benturan keras dengan hantu tua Zaiking. Tetapi alih-alih gentar, ia justru merasa gembira. Kini, ia bisa bertarung langsung dengan lawannya tanpa harus terus menghindar. Sebaliknya, ekspresi Zaiking semakin gelap. Sebagai seorang Tianzun dari aula jiwa, ia merasa terhina karena tak mampu mengalahkan pemuda ini di hadapan banyak ahli. Di tengah pertempuran, Xiaoyan menyadari bahwa para sesepuh Paviliun Bintang Jatuh masih mampu bertahan. Tetapi para murid yang lebih lemah mulai berguguran. Ia tidak bisa terus bertarung terlalu lama. Dengan cepat, ia mengambil beberapa pil obat dan menyimpannya di mulutnya. Sementara itu, Douki dalam tubuhnya mulai berputar dengan pola yang aneh, menciptakan cahaya keemasan gelap di telapak tangannya. Melihat perubahan ini, Zaiking hanya tersenyum sinis. Ia yakin bahwa satu-satunya teknik yang perlu diwaspadai dari Xiaoyan adalah teratai api, dan selain itu tak ada yang bisa mengancamnya. Namun, Xiaoyan tetap maju dengan percaya diri. Zaiking pun mulai mengerahkan teknik pamungkasnya. Dengan raungan keras, langit tiba-tiba menggelap dan cahaya bintang berkumpul di belakangnya, mengalir ke pedang besar di tangannya. Dalam sekejap, bilah energi setinggi 1000 kaki terlepas, membelah udara menuju Xiaoyan dengan kecepatan luar biasa. Para pengamat terbelalak melihat teknik legendaris ini. Pedang bintang hancur. Mereka yakin Xiaoyan tidak akan mampu bertahan dari serangan ini. Tapi saat pedang itu meluncur, Xiaoyan tetap tenang. Ia menelan pil-pil obat yang telah ia simpan, lalu mengangkat tangannya. Cahaya hitam pekat muncul dan menyebar, menciptakan bola energi yang menelan pedang Zaiking tanpa suara, seolah membuangnya ke dalam kehampaan. Para penonton terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Zaiking sendiri terkejut. Dengan suara gemetar, ia mengenali teknik itu, telapak tangan penciptaan surga yang hebat.
Teknik Do kelas Tian yang legendaris. Ia menyesal tidak merebutnya lebih dulu dari Xiaoyan. Namun, penyesalan tak lagi berguna. Bola hitam itu terus melebar, menciptakan daya isap yang luar biasa. Zai King mencoba kabur, tetapi kekuatannya melemah dan serangan-serangan Douki-nya lenyap tanpa jejak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan sejati. Xiaoyan tetap berdiri tegak, matanya penuh ketegasan. Dengan satu gerakan cepat, ia mempercepat ekspansi bola hitam. Dalam keputusasaan, Zai King berteriak memohon pertolongan. Tuan Tianzun ke-9, tolong selamatkan aku. Suaranya menggema di langit. Tapi, apakah bantuan akan datang tepat waktu? Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 142. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.